Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Senang sekali saya Hersbunu Arif dari Forum News Network bisa tetap menjumpai Anda semua. Banyak yang mengingatkan saya agar berhati-hati dan tetap waspada menyikapi pernyataan Pak Jokowi bahwa dia melarang para menterinya untuk tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan fokus menangani krisis. Pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi itu bisa diartikan bahwa dia sudah lempar handuk, gitu ya. Kemarin saya mencoba menyimpulkan, menyerah untuk tidak melanjutkan gerilya politiknya untuk memperpanjang masa jabatan. Menurut teman-teman yang memprotes saya, mengingatkan saya itu hanya strategi Jokowi untuk mengelabui publik agar wacana tersebut tidak lagi terlalu mendapat sorotan. Ini memang sorotan terhadap 3 periode ini membuat pemerintah ini babak belur gitu, terutama media-media yang banyak melakukan investigasi dan mendapatkan fakta-fakta bagaimana mereka bermain, bergerilya, mengerahkan dukungan, melakukan mobilisasi massa, salah satunya ya kemarin itu, yakni deklarasi yang batal di Istora Senayan yang dilakukan oleh Abdesi versi Surtawijaya. Nah sekarang ini para menteri disuruh diam, malah serem loh, mereka gerak senyap via jalur lain. Ini ujar seorang emak-emak, ini bukan emak-emak sembarangan loh yang ngomong, ini sosialita yang suaminya itu seorang tokoh dan saya tahu dia banyak bergaul di kalangan high level dan dulu bahkan sebenarnya cukup dekat dengan Pak Jokowi. Seorang wartawan senior juga mengingatkan saya bahwa kemungkinan besar Jokowi ini bakal mengubah strateginya. Tidak lagi lewat Luhut yang memang operasi-operasinya terkesan bersifat top down, komando, tapi berubah menjadi gerakan dari bawah. Ini gerakan dari bawah ini kata dia sih di bawah kendali Menteri Sekretaris Negara Pratikno bekerja sama dengan staf-staf khusus Jokowi yang selama ini menemani dia sejak masih berada di Solo. Di kalangan netizen ini lebih parah lagi. Walaupun mereka sesungguhnya berharap Jokowi itu benar-benar menyerah dan fokus menghadapi persoalan ekonomi, namun secara umum mereka semua ini tidak lagi mempercayai apa yang diucapkan oleh Jokowi. Mereka telah terbiasa disuguhi berbagai pernyataan Jokowi yang berkebalikan dengan fakta sesungguhnya. Artinya kalau Jokowi ngomong A itu artinya harus diartikan B. Misalnya begini, kalau Jokowi minta para menterinya tidak lagi bicara soal perpanjangan 3 periode, perpanjangan masa jabatan atau 3 periode, itu artinya Jokowi minta para menterinya tetap menjalankan skenario itu. Tapi sekarang secara diam-diam, dan itu tadilah yang dinilai lebih berbahaya. Lagi pula kata mereka dengan cara mempublikasikan pengarahannya pada rapat kabinet pada waktu itu beberapa hari yang lalu, itu kan cara Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa yang bikin gaduh itu para menterinya, bukan dia. Jadi pola semacam itu memang sudah sudah menjadi jurus baku dari komunikasi politik Jokowi, menyalahkan para menteri dan kemudian ingin menunjukkan pada publik bahwa dia jadi hero. Seorang sahabat yang pernah menjadi pejabat tinggi di lingkungan Jokowi menunjukkan setidaknya 2 fakta dari pidato pengarahan Presiden pada rapat paripurna yang berlangsung hari Selasa kemarin itu. Soal minyak goreng, dia kan terkesan melempar semua kesalahan kepada Lutfi. Sudah 4 bulan krisis berlangsung tapi tak ada penjelasan apa-apa. Yuk kita dengar lagi pernyataannya, bagaimana sih kok kemudian orang menyimpulkan ini juga bagian dari upaya Jokowi untuk buang badan? Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Nah, kok bisa ya Jokowi bicara semacam itu? Dia sendiri kemana saja, kan seperti dikatakan oleh Seskap Pramono Anung, Presiden Jokowi akan memberi solusi kelangkaan minyak goreng setelah kemah di IKN. Ini ingat ya, pada waktu itu kemah di IKN itu dilaksanakan pada tanggal 14 Maret.
apa yang dilakukan oleh Jokowi? Ini sekali lagi mengutip Pramono Anung, Jokowi ini paham betul lah dengan persoalan minyak goreng ini. Ternyata dia malah memutuskan harga eceran tertinggi minyak curah itu 14.000 dan minyak goreng kemasan diserahkan ke mekanisme pasar. Yang terjadi harga minyak kemasan melambung, sementara minyak curah juga ikut-ikutan naik. Orang bertanya-tanya, loh kalau begitu polanya, ya namanya Jokowi kalah dong dengan oligarki. Kan ini sebenarnya ada kewajiban dari para raja-raja sawit ini untuk menjual 20% ke pasar dalam negeri dan dengan harga yang juga dipatok. Itu namanya domestic market obligation atau kewajiban untuk memenuhi pasar di domestik dan kemudian dengan harga yang sesuai dengan pasar domestik juga. Nah, yang disebut dengan domestic price obligation. Jadi kewajiban lah ini semacam ini kewajiban dari pemerintah yang harus dipenuhi. Tapi faktanya kan tidak. Kemarin terjadi kelangkaan minyak goreng dan ini dicurigai mereka ini semua dijual atau sebagian besar dijual ke pasar ekspor karena harganya sedang sangat tinggi. Yang terjadi kok bukannya malah mereka ini dihukum karena tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation dan domestic price obligation, malah kemudian mekanismenya diserahkan kepada pasar. Yang terjadi sama-sama kita ketahui, kemudian harga eceran tertinggi itu pun juga tidak bisa dikontrol oleh pemerintah karena ternyata minyak curah di beberapa tempat itu harganya lebih tinggi dari Rp14.000, bahkan ada yang tembus Rp20.000. Dan kemudian juga banyak minyak curah ini yang dimainkan oleh para mafia dengan dijadikan kemasan yang harganya kemudian juga sangat tinggi. Dan kemudian untuk menjawab mahalnya harga minyak itu Presiden Jokowi kemudian memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng ya. Dan ini kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi memang nggak berdaya lah menghadapi mafia atau kartel minyak goreng ini. Yang kedua soal kenaikan harga Pertamax. Nah ini lebih lucu lagi ini. Lah itu kan jelas diputuskan dalam rapat kabinet. Kok yang disalahkan malah Menteri SDM? Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax. Yang kedua Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi, nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Ini menarik kalimat-kalimatnya menggunakan bahasa sehari-hari. Kok nggak ada yang kok rakyat nggak diajak ngomong segala macam, ini benar-benar deh Pak Jokowi. Dengan dua fakta itu saja, apalagi bila ditambah dengan berbagai pernyataan Jokowi yang selama ini terbukti tidak pernah konsisten. Nah ini nggak jauh-jauh deh, ini salah satunya tadi soal BLT minyak goreng tadi. Ini kan dulu pada waktu dia jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dengan tegas dia tidak sepakat dengan BLT itu. Waktu itu presidennya SBY dan dia menjadi Gubernur DKI. Nah kalau akhirnya video-video ketika Jokowi menolak BLT itu viral lagi dan kemudian orang menunjukkan lah dulu mengecam kebijakan BLT, sekarang kenapa menggunakan kebijakan itu untuk memberikan BLT minyak goreng. Dengan fakta-fakta itu wajar ya kalau kemudian banyak yang meragukan keseriusan Jokowi untuk tidak melanjutkan wacana memperpanjang jabatan dan mengubah pembatasan masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode. Apalagi pernyataan Jokowi ini soal larangan para menteri tidak lagi membicarakan perpanjangan masa jabatan itu kan disampaikan di akhir pidatonya dan itu pun terkesan sambil lalu. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak.
Kan sebenarnya kalau mau langsung tegas saja. Siapa sih yang tukang ngomong periode, yang tukang ngomong 3 periode ini? Yang paling getol ngomong ini kan pembantu utama tangan kanan Pak Jokowi, yakni Pak Luhut. Kenapa tidak langsung ditegur Pak Luhutnya? Dan sebenarnya kalau mau menegur Pak Luhut, yang nggak perlu juga di publik, cukup disampaikan pada Pak Luhut dan kemudian kita tidak akan mendengar lagi itu di media atau di publik Pak Luhut bicara soal 3 periode. Nah sekarang mari kita buat kalkulasinya. Apakah benar Jokowi sudah lempar handuk atau ini hanya sekedar mengubah strategi seperti banyak yang dicurigai tadi? Pertama dari sisi politik, ini adanya kesepakatan para ketua umum parpol besar pendukung Jokowi. Ini dalam hal ini ada PDIP, ada Nasdem, ada Gerindra. Nah, kita boleh sebut juga lah P3 ya, walaupun belum langsung ketua umumnya ini, karena ketua umum P3 ini kan sekarang menjadi salah satu pembantu Pak Jokowi, yakni Menteri Kepala Bappenas Suharto Manoarfa. Dia memang belum terbuka, tapi melalui staf-stafnya di P3 sudah menyuarakan tentang penolakan itu. Jadi saya kira mungkin tidak etis kalau Suharto Manoarfa sebagai menteri menyatakan menolak rencana Jokowi untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita bisa menafsirkan itu. Benar juga bahwa sebagian besar anggota DPR, bahkan termasuk di kubu oposisi loh, ini sebenarnya ini banyak yang bersikap pragmatis. Setuju penundaan karena mereka ini kan akan dapat bonus perpanjangan. Jadi tanpa mereka harus kampanye lagi, keluar biaya kampanye, mereka akan dapat perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Ini wajar kalau banyak anggota DPR yang mendukung ini. Tapi kan mereka ini pasti tunduk pada keputusan sang ketua umum. Sebenarnya kalau mereka berani menentang itu secara terbuka, pasti mereka akan harus bersiap-siap di recall. Di kubu DPD, posisi ketua DPD Lanyala Mataliti tegas. Tapi agak berbeda sedikit ini ya, ada modifikasi ini. Mereka setuju tetap amandemen sebagai upaya untuk memperkuat posisi DPD, tapi Lanyala menyatakan DPD akan menjadi palang pintu jika ada upaya menunda pemilu. Sikap anggota DPD ini juga dikonfirmasi oleh salah satu senator asal Jakarta, yakni Jimli Asidiki, menyatakan mayoritas menolak. Bahkan Jimli mengklaim itu sampai 90%. Pernyataan Jimli ini tentu sangat menarik ya, sebab selama ini Bang Jimli, itu saya manggilnya, itu dikenal sebagai pendukung Jokowi loh. Nah, soal amandemen dan perpanjangan masa jabatan, Jimli Asidiki yang pernah menjadi ketua MK itu, Mahkamah Konstitusi, juga sangat tegas. Dia memperingatkan Jokowi dan juga Mendagri Tito Karnavian jika ngotot mengubah konstitusi, itu Jokowi bisa dituduh melanggar sumpah jabatan. Dan risikonya pemazulan, sebab ketika disumpah masa jabatan itu kan termasuk di situ bahwa dia akan mentaati konstitusi yang di dalamnya sekarang konstitusi yang ada itu ya dia masa jabatannya hanya 2 periode. Jangan kemudian berdalih karena konstitusinya diubah, dia bersumpah dengan konstitusi pada waktu itu yang mengatur 2 periode. Sebelumnya ini Mendagri Tito Karnavian ketika di DPR, di Komisi 2 DPR itu, dan dia menyatakan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hal yang tabu. Inilah yang kemudian diprotes dan dikoreksi oleh Jimli Asidiki, ini seorang ahli hukum tata negara. Jadi dari sisi pintu politik itu bila berharap bisa memperpanjang masa jabatan melalui proses politik di MPR, yakni sidang umum MPR, pintunya sudah tertutup gitu. Karena PDIP sendiri kan dengan sangat tegas menyatakan bahwa pintu amandemen ditutup sampai tahun 2024 karena khawatir ada penumpang gelap. Nah ini walaupun seperti dikatakan oleh politisi Demokrat, ya ini saat ini down payment untuk anggota DPR yang mendukung 3 periode itu sudah bisa diambil. Ini politisi Demokrat ini Panca ini. Dia menyatakan bahwa sekarang ini sudah bisa diambil tapi amsyong gitu kata dia. Nah, mereka ini seperti saya katakan tadi, kalau berani sampai kemudian melawan kebijakan dari para pimpinan partai, ya dipastikan mereka akan menghadapi risiko pemecatan, bukan hanya dari di-recall dari anggota DPR, tapi bisa juga dipecat sebagai anggota partai. Nah, bagaimana dengan gerilya politik memenangkan dukungan dari rakyat yang digalang melalui berbagai kebulatan tekad, termasuk kemarin ya yang batal yang dilakukan oleh Abdesi di Istora Senayan. Ini kan sebenarnya ini adalah, saya menduga ini salah satu puncak dari
kebulatan tekad ini kan dilakukan secara besar-besaran oleh aparat pemerintahan desa, tapi kemudian batal situasinya karena seperti dikatakan oleh mereka itu dilarang oleh Pak Luhut. Tentu ada kalkulasinya kenapa kemudian kebulatan tekad itu dibatalkan. Susah-susah ngumpulin ribuan aparat pemerintah desa dari berbagai daerah dengan biaya yang sangat besar, tapi kemudian ternyata kebulatan tekad itu batal dan bakal ditunda habis Lebaran. Tapi saya kira dengan pernyataan Jokowi yang terakhir ini, saya agak pesimis bahwa kebulatan tekad itu akan dilakukan kembali oleh Abdesi. Apalagi Abdesi pimpinan Surtawijaya ini kan benar-benar dibuat babak belur oleh netizen dan juga media massa. Soal ini saya kok punya keyakinan bahwa kebulatan tekad ini sangat berat lah kalau dilakukan kembali. Mood publik saat ini benar-benar menginginkan adanya perubahan. Bahkan banyak yang tak sabar bila harus menunggu sampai tahun 2024. Banyak yang ingin kenapa nggak dipercepat, jangan menunggu sampai 2024 itu kalau Anda banyak baca-baca komentar di berbagai media sosial. Yang perlu dicatat, sikap itu bukan hanya dari rakyat yang menentang Jokowi atau kubu oposisi. Ini sikap semacam itu juga muncul dari pendukung Jokowi. Berbagai publikasi dari lembaga survei juga mengkonfirmasi hal itu ya. Mayoritas rakyat Indonesia itu menolak untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Nah, soal lembaga survei ini saya perlu disclaimer. Mereka ini kan selama ini termasuk dalam barisan pendukung Jokowi ya. Beberapa di antaranya sebulan lalu atau sebulan lebih ya, bahkan masih mempublikasikan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Tapi kini mereka berbalik, rame-rame menyatakan mayoritas tak menginginkan Jokowi memperpanjang masa jabatan. Ini ada paradok ya, puas tapi tidak menginginkan diperpanjang masa jabatannya. Padahal kan maksudnya publikasi survei yang menyatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu masih sangat tinggi ini nanti bisa menggiring opini publik untuk mendukung perpanjangan masa jabatan. Tapi ternyata sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Nah, apa argumentasi yang lain? Ini yang argumentasi yang lain ini soal daya tahan masyarakat dan daya tahan APBN. Krisis global yang diakibatkan invasi Rusia ke Ukraina ini sekarang ini kalau Anda perhatikan ya, semua mulai dari presiden sampai menteri menggunakan ini sebagai argumen pemerintah yang bisa menjadi penyebab krisis ekonomi. Jadi mereka menyalahkan inilah, bukan kesalahan mereka, bukan mismanagement di pemerintahan, tapi karena salahnya Rusia yang menyerbu Ukraina. Nasib Rusia ini sekarang sama dengan nasib pandemi pada waktu itu ya, yang selalu jadi kambing hitam pemerintah. Bagaimana faktanya? Ternyata invasi Rusia ini menurut para pengamat ekonomi itu justru menguntungkan Indonesia. Sebab naiknya berbagai komoditi ekspor seperti minyak sawit, karet, minerba, ini mineral dan batu bara, itu menggenjot pendapatan pemerintah dari sisi pajak ekspor dan pungutan lain. Artinya devisa pemerintah meningkat dan pemerintah itu sangat diuntungkan. Hal itu juga diakui oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Sri Mulyani. Kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas telah memberikan di satu sisi, dari sisi APBN penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas tersebut, entah itu dari minyak, gas, batu bara, dan juga nikel CPO, itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut, yang kemudian perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk menjaga. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Nah, dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Pertanyaannya, kalau pemerintah sekarang ini punya duit banyak dari tadi keuntungan komoditi-komoditi ekspor tadi, pertanyaannya mengapa semua harga naik? Yang spesifik adalah harga BBM dan gas yang naik sangat tinggi dan seperti kita tahu kan kemudian berdampak pada kenaikan harga-harga. Begitu juga dengan kenaikan PPN dari 10 sampai 11%. Ini kan betul-betul langsung memukul masyarakat kelas bawah. Mengapa hal itu dilakukan oleh pemerintah di tengah menurunnya pendapatan dan meningkatnya angka pengangguran? Akibatnya, sekarang krisis itu sudah masuk ke dapur seluruh rumah tangga di Indonesia. Dan yang paling parah sekali lagi adalah masyarakat kelas bawah.
Mereka inilah yang paling rawan untuk diprovokasi dan siap bergerak. Saya bertanya kepada ekonom senior Antoni Budiawan, mengapa itu dilakukan oleh pemerintah gitu? Mengapa pemerintah kok tidak justru memperbesar subsidi dengan tadi surplus dari pajak ekspor tadi? Antoni Budiawan menduga bahwa pemerintah terpaksa mengalihkan beban ke masyarakat itu walaupun APBN surplus itu karena dua hal. Pertama, pemerintah harus membayar pokok dan bunga utang yang sangat tinggi. Utang pemerintah sekarang itu sudah tembus di atas 7.000 triliun atau 40,17% terhadap produk domestik bruto. Kedua, ini yang juga nggak kalah pentingnya adalah pemerintah tetap ngotot membangun ibu kota. Ini karena terikat komitmen dengan para oligarki. Dengan fakta semacam itu, saya pikir yang paling realistis bagi Jokowi memang lempar handuk. Jangan lagi coba-coba gerilya memperpanjang masa jabatan. Kalau mau aman ya duduk manis sampai tahun 2024 dan jangan neko-neko nih. Lupakan ambisi tetap membangun ibu kota baru. Fokus menyelesaikan masa jabatan tanpa gejolak. Tapi sekali lagi itu juga memang bukan tanpa risiko ya. Orang seperti Jokowi dan Luhut ini pasti membayangkan hal-hal buruk yang terjadi setelah mereka tidak lagi menjabat. Benar ini, memang tidak ada jaminan mereka bakal hidup tenang setelah tidak lagi di puncak kekuasaan. Mereka akan dikejar oleh berbagai kasus hukum dan politik. Nah, kalau sudah begitu ya memang wajar kalau banyak yang curiga mereka akan terus menggunakan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatannya. Ini memang seperti sebuah judul film komedi, maju kena, mundur juga kena. Saya Sunarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.